Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sofyan untuk melanjutkan belajar Microsoft Word 2010 materi yang ketiga. Oke, sekarang kita mulai. Kita buka dulu slide PowerPoint-nya. Ini dia. Kemudian kita buka juga Microsoft Word 2010. Ini dia. Kali ini kita akan masuk kepada materi yang ketiga, yaitu melanjutkan penjelasan grup pada tab Home Microsoft Word 2010. Ya. Ya. Oke, fokus kepada slide yang di sebelah kanan. Kita lanjut dengan grup paragraf. Ya. Apa saja yang terdapat di grup paragraf ini? Ya, fokus. Ya, ini adalah grup paragraf. Di dalamnya terdapat 14 buah fitur yang sangat banyak nanti kita gunakan saat kita mengetik di Microsoft Word, baik 2007 ataupun 2010. Ya, kita besarkan tampilannya. Ya. Kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah bullets. Itu fungsinya untuk memberikan tanda atau simbol di setiap awal paragraf. Ya. Sekarang lihat contoh. Fokus ke layar Microsoft Word di sebelah kiri. Nah, di sini dapat dilihat di bawah cara menggunakan mouse ada angka 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita mau mengganti angka 1, 2, dan 3 ini dengan simbol. Ya. Jadi karena kita sudah mengetik datanya, kita harus blok terlebih dahulu dengan melakukan drag dan drop dari nomor 1 sampai 3. Kemudian arahkan mouse-nya ke bagian bullets di sebelah tengah atas. Nah, klik bullets-nya, kemudian tinggal dipilih mana simbol yang akan digunakan. Ya. Kalau simbolnya sudah dipilih, tinggal diklik. Maka secara otomatis semuanya akan berubah menjadi simbol yang kita pilih tadi. Ya, itu yang pertama, penggunaan bullets. Kemudian yang kedua, number. Nah, itu untuk membuat atau memberikan urutan nomor atau urutan angka di setiap paragraf. Ya, kita ubah kembali yang ini contoh, fokus ke sebelah kiri. Kita blok lagi dengan drag drop. Ya, sekarang kita klik di numbering. Ya, kemudian tinggal pilih apa kita butuh angka yang pakai titik atau angka yang ditutup dengan tanda kurung atau huruf A kapital semua atau huruf I. Nah, kita tinggal pilih. Nah, sekarang kita coba pilih yang ini. Nah, maka secara otomatis paragraf yang 1, 2, dan 3 ini akan berubah sesuai dengan numbering yang kita pilih. Ya, kembali fokus ke sebelah kanan. Ya, yang ketiga, multi-level list. Nah, ini untuk penulisan angka secara otomatis. Ya, perhatikan di sebelah kiri bagian atas. Ya. Kita klik, kita tinggal memilih. Nah, ini umumnya atau sering kita gunakan di saat kita membuat daftar isi. Apakah pada makalah, skripsi, atau laporan. Ya, itu poin yang ketiga. Kemudian kembali ke sebelah kanan, fokus. Kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah decrease indent, yaitu untuk menggeser paragraf ke sebelah kiri. Nah, kembali ke sebelah kiri, Microsoft Word. Ya, sekarang perhatikan yang ini. Ini batas ketikannya maju. Nah, sebatas ini. Kita majukan ke sebelah kiri. Kita blok lagi.
dengan mengklik decrease indent. Nah, maka otomatis dia akan bergeser ke sebelah kiri. Kemudian selanjutnya, yang kelima, increase indent. Nah, itu berlawanan untuk menggeser paragraf ke sebelah kanan. Ya, kita contohkan lagi sebelah kiri. Nah, klik decrease indent di bagian atas. Perhatikan increase indent. Kalau tadi decrease ke sebelah kiri, sekarang ke sebelah kanan. Nah, dia makin menjorok ke sebelah kanan. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, sort, untuk mengurutkan data sesuai dengan abjad. Nah, perhatikan di sebelah kiri contoh ini. Ya. Ya, di sini dapat dilihat angka 1 diawali dengan huruf M, angka 2 huruf M, angka 3 huruf M, semuanya huruf M. Dan yang ke-9 diawali dengan huruf D. Nah, sekarang coba lihat yang D. 1 diawali dengan K, yang kedua diawali dengan huruf D, yang ketiga diawali dengan huruf D. Nah, sekarang kita akan menyusun dari abjadnya. Jadi abjad awal alinea. Ya, kita blok lagi. Kemudian tinggal pilih sortnya. Nah, sort satu paragraf. Di sini ascending itu dari A ke Z. Kalau kita pilih descending itu dari Z ke A. Nah, kita coba ascending dari A ke Z. Nah, perhatikan perubahannya. Maka awalnya dimulai dengan paragraf berawalan D. Kemudian berawalan D lagi, baru berawalan K. Jadi sesuai dengan abjad. Ya, itu yang keenam. Kemudian kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh, show atau hide, yaitu untuk menampilkan dan menyembunyikan tanda paragraf pada sebuah dokumen. Nah, sekarang kita coba fokus ke sebelah kiri. Nah, kita tinggal klik ini. Klik show atau hide-nya. Nah, kita klik maka akan muncul di setiap akhir paragraf. Nah, ini menandakan satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf. Ya, itu adalah show dan hide. Nah, kita hilangkan lagi. Ya, kita lanjut yang nomor 8. Fokus ke sebelah kanan. 8, align text left. Yaitu untuk mengatur ketikan rata ke sebelah kiri. Nah, coba perhatikan ke layar Microsoft di sebelah kiri. Ya. Jadi di sini pada alinea Microsoft Word 2010 sampai ke operation ini satu alinea. Ya. Jadi karena datanya sudah kita ketik, maka kita tinggal menggantinya saja. Untuk merubahnya, kita tidak perlu memblok seperti ini. Cukup diletakkan di dalam alinea yang akan kita ubah perataan teksnya. Boleh di awal, boleh di sini, boleh di akhir. Nah, kemudian bawa mouse-nya ke perataan teks, align text left, tinggal diklik. Nah, perhatikan, dia hanya rata di sebelah kiri saja, sedangkan di sebelah kanannya tidak. Nah, itulah align text left. Ya. Kemudian kembali ke sebelah kanan, nomor 9, center. Nah, itu untuk mengatur ketikan rata pada bahagian tengah. Nah, lihat lagi contoh sebelah kiri. Ya. Kita klik di sini, kemudian ambil center. Nah, perhatikan, semua teks akan simetris berada pada bahagian tengah. Nah, itu center. Kemudian yang ke-10, align text right. Nah, itu untuk meratakan teks ke bahagian sebelah kanan. Nah, sedangkan bahagian kirinya tidak rata. Ya. Perhatikan lagi contohnya. Nah, kita klik like text right. Nah, lihat di sebelah kanannya rapi atau rata. Sedangkan di sebelah kirinya tidak. Nah, itu yang like text right. Nah, kemudian selanjutnya nomor 11, justify. Nah, justify itu untuk mengatur
ketikkan rata di sebelah kiri dan rata juga di sebelah kanan. Nah, ini yang sering kita gunakan. Nah, lihat lagi contohnya di sebelah kiri. Ya, klik boleh atau di blok sedikit juga boleh. Nah, tinggal diklik justify. Nah, perhatikan. Pada bahagian kirinya rapi, pada bahagian kanannya juga rapi. Nah, itulah justify. Kemudian yang nomor 12, line and paragraph spacing. Nah, itu untuk mengatur spasi ketikan atau jarak ketikan baris pertama dengan baris selanjutnya. Ya. Lihat contoh di sebelah kiri. Ya, alinea pertama ini kita ganti spasinya. Nah, arahkan mouse-nya ke line spacing-nya. Nah, klik. Di sini tinggal dipilih. Spasi 1, 1,15, 1,5, 2. Perhatikan perubahannya di bawah. Nah, spasi 3. Nah, jadi begitu kita pilih, dia akan langsung berubah. Nah, sekarang kita coba spasinya 2. Nah, jadi jaraknya semakin jauh antara baris pertama dengan baris kedua dan baris kedua dengan yang berikutnya. Nah, itu penggunaan line and paragraph spacing. Kemudian 13 yaitu shading. Ya, itu untuk memberikan warna latar pada teks. Ya, memberikan warna di belakang teks. Dia akan langsung membentuk warna satu baris. Nah, misalnya kita klik di judul ini. Jadi tidak perlu kita blok. Cukup dia klik saja. Kemudian tinggal diarahkan mouse-nya ke fitur shading. Nah, klik fitur shading, tanda panahnya, tinggal pilih mana warna yang akan digunakan. Kemudian klik. Nah, dia otomatis dia akan memberikan warna langsung satu baris. Nah, dan satu alinea. Nah, dia akan memberikan warna satu alinea. Ya, itu penggunaan shading yang ke-13. Kemudian yang ke-14 yaitu bottom border. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk membuat kotak pada teks yang kita tandai. Nah, contoh pada pengertian Microsoft Word 2010 yang di atas, nah, kita berikan kotak. Ya. Pilih bottom border, kemudian pilih kotaknya. Nah, ya, ini nanti lebih banyak kita gunakan saat kita membuat tabel. Ya, jadi itu penggunaan daripada bottom border. Nah, itulah tadi 14 buah fitur yang terdapat di dalam grup paragraf pada tab Home Microsoft Word 2010. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut dengan grup yang keempat, yaitu grup style. Ya. Apa saja yang terdapat di dalam grup style? Nah, ini dia grup style. Ya, kita perbesar tampilannya. Ya, jadi di dalam grup style itu ada style, kemudian ada change style. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, heading style itu untuk memilih format judul atau subjudul. Ya, fokus lagi ke sebelah kiri. Kita coba ubah judulnya ini dengan menggunakan heading style tadi. Ya, supaya dia kelihatan grup stylenya, kita besarkan tampilan layar Microsoft Word-nya. Nah, perhatikan. Ini yang style tadi. Ya. Ini dalam keadaan normal. Kalau kita pindahkan no spacing, dia tidak akan ada spasi. Kemudian judul 1. Nah, perhatikan. Judul di atas ini akan berubah. Kemudian judul 2. Nah, perhatikan. Ya, sesuai dengan yang kita
inginkan. Nah, sekarang kita coba dengan title, ya, judul. Nah, perhatikan perubahan dengan judul yang pertama tadi. Ya, kita kecilkan lagi. Kemudian yang kedua, change style. Untuk memilih temanya, seperti huruf ataupun warna tulisan. Nah, kita coba lagi di judul ini. Change style. Nah, pilih warnanya. Perhatikan perubahannya. Nah, mana yang akan kita gunakan, tinggal diklik. Ya. Kemudian kalau kita mau ganti fontnya, kita tinggal memilih font yang akan kita gunakan. Nah, jadi itu tadi penggunaan daripada grup style pada tab Home Microsoft Word 2010. Lanjut kita pada grup yang terakhir, yaitu grup editing. Ya. Apa saja yang terdapat di grup editing? Ada 3 fitur yang terdapat di dalam grup editing. Ya. Kita besarkan tampilannya. Ya. Di dalam fitur editing, yang pertama ada fitur find, kemudian replace, kemudian ada select. Ya, kita bahas satu-satu. Find yaitu berfungsi untuk mencari sebuah kata tertentu dalam sebuah dokumen. Nah, kita mau mencari berapa buah kata yang ada di dalamnya. Nah, fokus lagi ke sebelah kiri, kita tinggal klik di mana saja. Sekarang kita akan coba mencari kata-kata mouse. Nah, arahkan mouse-nya ke editing, klik, kemudian klik find. Nah, kemudian di kotak ini cukup diketikkan mouse. Nah, cukup diketik mouse. Ya, kita besarkan tampilannya supaya kelihatan. Kemudian enter. Nah, perhatikan yang ditandai dengan ini. Nah, bertemu dengan satu buah mouse. Kemudian enter lagi. Nah, ditemukan lagi mouse, kata mouse yang kedua. Enter lagi. Ditemui lagi kata mouse yang ketiga. Terus enter. Ditemukan lagi mouse yang keempat. Terus enter lagi, ditemui lagi mouse yang kelima. Ya, jadi semua kata-kata mouse sudah langsung ditandai. Kita bisa memperhatikannya. Ya, itu adalah penggunaan daripada find. Ya, kita close lagi. Ya, kita kecilkan. Kemudian yang kedua, replace. Nah, replace yaitu untuk mencari kata dan kita bisa langsung mengganti. Ya, kita cari katanya, kemudian kita bisa langsung menggantinya. Nah, sekarang fokus lagi sebelah kiri. Nah, kita coba untuk mencari kata mouse lagi. Kita besarkan tampilan supaya kelihatan. Ya, klik replace. Nah, perhatikan di sini. Nah, di kotak find words, apa yang akan kita temukan? Nah, kita temukan di sini, kita buat misalnya mouse. Ya. Kemudian pada kotak replace with, ya, ganti dengan kata-kata apa yang akan kita ganti. Ya. Di sini kita coba mengganti mouse-nya tulisannya huruf besar semua, kita ganti menjadi huruf kecil semua. Nah, jadi setiap kata-kata mouse yang bertulisan huruf besar atau huruf kapital akan digantinya menjadi huruf kecil. Nah, di sini ada replace. Kalau kita klik replace, dia akan mengganti satu persatu. Ya, ini digantinya satu persatu. Tapi kalau replace all, dia akan mengganti sekaligus semua kata mouse huruf kapital dan dirubahnya menjadi mouse huruf kecil. Ya, replace all. Nah, di sini dapat kita perhatikan ditemukan 4 buah dan langsung diganti.
Kalau kita mau menggantinya, yes. Ya, selesai. Kemudian kita close. Nah, jadi itu tadi penggunaan daripada find group editing. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, select, yaitu untuk memilih objek atau tag tertentu di dalam sebuah dokumen. Nah, misalnya kita editing, kita besarkan lagi tampilannya. Ya, select, misalnya select all, ya itu akan menandai semuanya tanpa kita menggunakan tombol mouse. Nah, jadi itu tadi group editing, grup yang kelima pada tab home. Ya. Jadi selesai sudah pembahasan kita tentang grup yang ada di dalam tab home Microsoft Word 2010. Oke, semuanya sampai jumpa pada video berikutnya, di mana nanti kita akan masuk materi yang keempat, yaitu memulai Microsoft Word 2010, dan nanti kita langsung masuk kepada contoh-contoh latihan mengetik di Microsoft Word 2010. Sekali lagi, jangan lupa komen, kemudian like, share, dan bagikan video ini supaya bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Kemudian jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan aktifkan tanda lonceng notifikasi agar segera tahu kita mengupload video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.